Pemirsa, lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi banjir bandang Sukabumi, Jawa Barat? Kita sapa Rizky Gustara di lokasi. Selamat pagi Rizky, bagaimana dengan kondisi saat ini? Ya, pagi ini jumlah yang saya dapat terdampak dari banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Sagaranten di dua desa, di antaranya Desa Curug Luhur dan Desa Curug Bangka, di mana dapat kami laporkan bahwa Curug Luhur itu ada sedikitnya 174 rumah terdampak banjir. Artinya 174 ini terendam banjir dan ada 8 rumah terbawa hanyut. Sementara video yang sempat viral ada sebuah kendaraan minibus yang terbawa arus itu hingga saat ini sebanyak 8 mobil dan hingga saat ini pun tidak diketahui di mana kendaraan tersebut. Untuk saat ini memang BPBD, Basarnas dan tim relawan berencana akan melakukan dorongan logistik menggunakan perahu karet karena ada beberapa titik yang harus dilalui genangan air yang masih meluap hingga saat ini untuk menuju titik terparah yaitu di Kampung Parungsea, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten, begitu. Rizky, informasinya kemarin ada sempat pencarian korban hilang. Apakah korban yang hilang tersebut sudah ditemukan saat ini? Iya, dapat kami kabarkan bahwa korban yang tertimbun longsor itu berada di Kecamatan Geger Bitung dan rencananya hari ini tim Basarnas dan relawan lainnya akan melakukan pencarian terhadap korban yang saat ini masih tertimbun longsoran yang berada di Kecamatan Geger Bitung. Baik Rizky, apakah sudah ada estimasi korban luka-luka atau korban jiwa dari kejadian ini? Dapat kami informasikan bahwa kejadian bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Sukabumi ini tidak ada yang mengalami korban luka, namun korban jiwa sebanyak 2 orang, yaitu berada di Kecamatan Curug Kembar dan Kecamatan Simpenan dengan kejadian yang memang menimpa rumahnya terkena longsoran. Rizky, ada berapa titik tempat evakuasi di sana? Ya, hingga saat ini memang tim SAR gabungan akan melakukan satu posko yaitu di mana di Kecamatan Sagaranten untuk mengevakuasi masyarakat yang masih terendam dan masih berada di pemukiman yang terisolasi karena sulitnya akses untuk menuju ke sana hanya bisa menggunakan perahu karet. Begitu. Oke Rizky, apakah ada informasi selain korban hilang yang Anda sebutkan tadi, ada lagi korban-korban hilang yang masih belum ditemukan sampai saat ini? Ya, berdata yang kami peroleh dari Badan SAR Nasional dan BPBD memang hingga saat ini tidak ada yang melaporkan orang hilang di lokasi bencana tersebut. Namun hingga saat ini BPBD dan tim SAR lainnya terus melakukan asesmen terhadap lokasi yang terdampak bencana, terutama lokasi yang terparah di Kampung Parungsea dan Curug Luhur itu hingga saat ini memang tim terus melakukan asesmen untuk menggali informasi ataupun kebutuhan lainnya di lokasi bencana tersebut. Rizky, bagaimana dengan dampak dari longsor tersebut kepada warga dan apakah sudah ada upaya untuk pembersihan di daerah-daerah terdampak? Untuk saat ini, tim SAR gabungan lebih fokus untuk mencari korban jiwa yang masih tertimbun longsoran tersebut sebanyak 1 orang berada di Kecamatan Geger Bitung. Namun untuk longsoran lainnya hingga saat ini memang upaya untuk melakukan pembersihan kepada longsoran yang menimpa jalan nasional, jalan provinsi sehingga akses untuk menuju lokasi bencana ataupun bantuan dari tim SAR lainnya bisa mudah untuk dilalui. Baik, Rizky, apakah di posko-posko evakuasi kebutuhan warga seperti makanan, obat-obatan semuanya sudah diberikan oleh petugas? Ya, hingga saat ini memang tim SAR gabungan masih mendirikan posko dan untuk mengumpulkan beberapa logistik, terutama bahan sembako
air bersih dan layak pakai untuk hari ini yang berencana akan didistribusikan kepada penyintas atau terdampak lokasi bencana ini begitu. Rizky, sejauh ini apakah ada kendala di posko pengungsian? Saat ini kendala yang dihadapi teman-teman relawan dan tim SAR gabungan adalah debit air yang saat ini masih tinggi, sehingga untuk melewati itu ada sedikitnya 7 titik untuk mendistribusikan, sehingga tim SAR gabungan akan konsentrasi untuk melakukan pendistribusian menggunakan perahu karet, begitu. Baik, Rizky, apakah ada informasi kiranya banyak atau tidaknya usia-usia rentan seperti orang tua dan anak-anak yang berada di posko pengungsian saat ini? Ya, dapat kami informasikan, saya dapat data bahwa ada sedikitnya 85 lansia yang masih berada di lokasi terdampak bencana yang sehingga saat ini belum bisa dijumpai atau belum bisa didorong logistik karena medan yang sangat berat, yaitu air yang masih meluap. Sementara untuk bayi ada sedikitnya 12 bayi dan ibu hamil, ada 4 orang yang akan diprioritaskan tim SAR gabungan untuk mengevakuasi korban tersebut. Baik, Rizky Gustana, terima kasih banyak atas laporan Anda. Semoga selalu berhati-hati selama bekerja. Selamat kembali bertugas.